Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang terhormat Ustadz Dr. Mukhlis Siddiqi MA selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tahlili. Perkenalkan, nama saya Syahriyatul Maghfirah, mahasiswi semester 5 program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh Bapak Dr. Mukhlis Siddiqi MA, yaitu tentang kisah penyembelihan sapi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 74. Adapun video ini ditujukan sebagai tugas ujian akhir semester 5. Namun perlu ditekankan bahwa ayat yang akan dibahas hanya 3 ayat dari makro kisah penyembelihan sapi saja. Ya, jadi langsung saja saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun bayna dhalik. Faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Shadaqallahul azim. Jadi kisah ini bermula ketika terjadi suatu kasus pembunuhan pada zaman Nabi Musa, yaitu seorang keponakan yang membunuh pamannya sendiri. Jadi saling bunuh antara saudara di antara Bani Israel. Nah, namun warga sekitar tidak mengetahui siapa dalang dibalik pembunuhan tersebut. Nah, karena tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka orang-orang Bani Israel ini saling menuduh satu sama lain hingga terjadi keributan di antara mereka. Maka untuk menyelesaikan kasus tersebut, salah satu di antara mereka melaporkan hal ini kepada Nabi Musa untuk kemudian memohonkan kepada Nabi Musa agar dapat diberitahukan siapa pembunuh sebenarnya di balik kasus tersebut. Nah, kemudian Nabi Musa berkata yang sesuai dengan ayat 67 tadi ya yang sudah dibacakan, yaitu wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Lalu mereka berkata, qalu atattakhiduna huzwa. Perintah itu mereka anggap lelucon dan hanya mempermainkan mereka saja. Nah, di dalam ayat ini itu terdapat kata huzwa yang berarti bahan ejekan atau olok-olok. Jadi mereka menganggap perintah menyembelih sapi ini hanya menjadikan mereka bahan tertawaan saja, tidak sesuai dengan konteks tentang pembunuhan. Kenapa malah menyuruh menyembelih sapi? Jadi mereka hanya menganggap ini sebagai bahan tertawaan saja. Kemudian Nabi Musa menjawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Dengan jawaban tersebut, Nabi Musa telah menjelaskan bahwa dia sedang tidak bergurau dan tidak memberi perintah hanya main-main belaka. Sebab memberikan perintah untuk bersenda gurau bukanlah perintah orang yang berakal budi, melainkan perbuatan orang yang bodoh. Ayat selanjutnya menerangkan betapa sombong dan ingkarnya mereka kepada perintah Nabi Musa. Yaitu mereka malah mempertanyakan hal yang membuat diri mereka semakin sulit. Yaitu mereka berkata,
Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Nah, kemudian Nabi Musa menjawab, Allah berfirman, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik. Bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak yang muda. Jadi pertengahan antara itu. Pertengahan antara usia muda dan usia tua. Jawaban Nabi Musa ini menggandakan kesulitan mereka. Padahal tadi sudah diperintahkan agar segera dikerjakan perintah tersebut. Namun karena mereka meminta penjelasan lebih mereka ini hendak menunjukkan betapa mereka adalah orang yang ahli bertanya semua. Oleh karena itu jadi dijelaskan pada ayat-ayat setelahnya mengenai ciri-ciri tambahan pada sapi tersebut, yaitu yang pertama tidak muda dan tidak tua usianya, yang kuning tua atau warnanya pekat, yang ketiga tidak pernah dipakai untuk membajak atau mengairi sawah, dan ini semua hanya menggandakan kesulitan mereka. Pada ayat selanjutnya, setelah ciri-ciri semuanya diterangkan, akhirnya mereka menemukan sapi tersebut dengan susah payah dan hampir mereka tidak menemukannya. Akhirnya Allah memberitahukan cara untuk menemukan pembunuh tadi, yaitu dengan memukulkan salah satu bagian dari bagian tubuh sapi tersebut untuk dipukulkan kepada mayit yang tadi tidak terpecahkan kasus pembunuhannya. Kemudian mayit itu akan mengatakan siapa pembunuhnya, yang ternyata adalah saudaranya sendiri atau keponakannya, yang tidak lain alasannya karena ingin segera mendapatkan harta warisan dari pamannya. Mengenai munasabah Quran surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 73, ayat ini memiliki hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya juga menerangkan beberapa kedurhakaan orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel, yaitu diantaranya melanggar peraturan di hari Sabtu, melawan para nabi, melanggar perjanjian, membangkang para rasul, bahkan memperlambat-lambat perintah rasul kepada mereka. Adapun pada ayat sesudahnya, yaitu menerangkan keadaan Bani Israel secara keseluruhan, yang mana mereka selalu diberi kemudahan, tapi tidak meluluhkan hati mereka, melainkan menjadikan hati mereka semakin keras. Jadi faedah yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah bahwa Allah akan memberikan ganjaran dan petunjuknya kepada orang-orang yang melaksanakan perintah, kepada orang-orang yang mengerjakan kebajikan dan bertakwa kepadanya. Adapun kepada orang-orang yang melanggar perjanjian, yang tidak melaksanakan perintah Allah, akan diberikan peringatan dan azab. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.